Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya mineral yang berlimpah. Kekayaan sumber daya alam perlahan akan habis. Tidak mungkin kita terus jual mineral mentah tanpa ada manfaat yang berkelanjutan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Meskipun ada pihak yang tidak paham akan urgensi kebijakan hilirisasi. Namun, tindakan yang telah diambil oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo adalah langkah yang tepat dan kenyataannya memang harus terjadi dan berkelanjutan. Sudah tidak diragukan lagi wilayah Papua yang terletak di ujung timur Indonesia ini begitu kaya akan sumber daya alam. Tak heran banyak perusahaan asing yang berebut ingin melakukan eksploitasi. Papua merupakan negara yang kaya akan bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Dari data tersebut, setidaknya ada sumber daya mineral Papua yang patut Indonesia jaga. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,52 hektar. Tambang tersebut tersebar di 25 provinsi. Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 hektar. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Kerom, Nabire, Dogiai, Mimika, dan Paniai. Dengan ini jumlah cadangan biji emas Indonesia terbesar ada di tanah Papua, yakni sebesar 52%. Dengan cadangan emas sebesar ini, tak heran bahwa kabar terbaru menyebutkan bahwa perusahaan tambang asal Amerika Serikat, yakni Barrick Gold, berencana memperluas eksplorasi untuk menambah cadangan emas dan tembaga di seluruh kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Adapun salah satunya ada di Indonesia. Papua juga diketahui kaya akan tembaga dan perak. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah diakui dunia lewat berbagai kandungan mineral berharga. Untuk menggarap kekayaan alam tersebut, hilirisasi menjadi ambisi pemerintah agar nilai tambah produk bisa meningkat. Setidaknya ini menjadi suatu cara untuk menjaga kekayaan alam Papua. Oleh karena itulah PT Freeport Indonesia membangun dan mengembangkan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga dan emas single line terbesar di dunia. Smelter yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIPE Gresik, Jawa Timur tersebut diperkirakan akan beroperasi pada Mei 2024 ini.
Smelter yang disebut sebagai smelter single line atau satu jalur terbesar di dunia ini mampu mengolah konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun untuk menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Selain itu, smelter juga bisa memproduksi emas hingga 50 ton per tahun dan 150-200 ton perak per tahun. Smelter ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan yang terkandung dalam lumpur anoda, yakni emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun. Produk sampingan lainnya yaitu asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150.000 ton per tahun. Gresik dipilih sebagai lokasi pabrik smelter tembaga karena adanya perusahaan besar yang mampu menyerap limbah secara besar dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dua perusahaan besar yang sangat membutuhkan limbah smelter adalah Petrokimia Gresik dan Semen Indonesia. Limbah asam sulfat yang digunakan untuk bahan dasar pupuk di petrokimia, kemudian limbah tembaga untuk bahan pabrik semen. Meski tidak dibangun di Papua, namun pembangunan smelter ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Sehingga perlahan Indonesia bisa menyetop pengusaha negara-negara besar yang ingin terus mengambil mineral mentah Indonesia. Pabrik pemurnian tembaga PT FI adalah bagian dari upaya mempercepat hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah. Hilirisasi sektor pertambangan merupakan langkah penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk menambah nilai kepemilikan saham PT Freeport menjadi 61%. Sehingga Freeport bukan lagi milik Amerika, melainkan milik Indonesia.